Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa soal dari stoikiometri. Di latihan yang ke-8, ini sebenarnya merupakan kebalikan dari latihan 7 prosesnya. Jadi kalau di latihan 7 kita mengkonversikan dari volume ke mol terlebih dahulu, lalu setelah itu dikonversikan ke massa. Tapi di latihan yang selanjutnya kita mengkonversikan massa ke mol terlebih dahulu, baru setelah itu dikonversikan kepada volume di latihan 8 ini. Nah, jadi di latihan 8 sini yang diketahui massa dari C6H12O6 ini sama dengan 3,81 gram. Molaritas dari C6H12O6 ini sama dengan 2,53 molar atau sama dengan 2,53 mol per liter. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah volume dari C6H12O6. Nah, di sini berarti massa dari yang diketahui dan juga massa molar dari yang diketahui ini akan dikonversi terlebih dahulu ke mol yang ditanyakan. Setelah itu dikonversi menjadi volume yang ditanyakan. Ini tahap pertama, yang ini tahap kedua. Nah, di tahap yang pertama berarti di sini mol dari C6H12O6 yang akan kita cari ini sama dengan massa C6H12O6 dibagi massa molar C6H12O6. Nah, ini didapatkan dari rumus segitiga yang pertama kali dibahas, yaitu massa, yang ini mol, yang ini massa molar. Sama dengan 3,81 gram dibagi 180, atau kita hitung terlebih dahulu massa molarnya. Enam dikali 12,01 ditambah 12 dikali 1,008 ditambah 6 dikali 16,00 gram per mol sama dengan 180,156 gram per mol. Nah, sehingga
Ini sama dengan diketahui 3,81 gram dibagi 180,156 gram per mol sama dengan 2,114 dikali 10 pangkat minus 2 mol. Nah, ini tahap yang pertama. Nah, di tahap yang kedua volume bisa kita cari dari rumus segitiga yang selanjutnya. Massa molar volume C6H12O6 sama dengan mol dari C6H12O6 dibagi molaritas dari C6H12O6 sama dengan 2,114 dikali 10 pangkat minus 2 mol dibagi 2,53 mol per liter atau sama dengan 8,36 kali 10 pangkat min 3 liter atau sekitar 8,36 mililiter. Nah, ini untuk latihan 8. Nah, latihan selanjutnya latihan 9. Nah, latihan 9 ini jelaskan bagaimana Anda menyiapkan larutan 5 kali 10 pangkat 2 ml H2SO4 dengan konsentrasi 1,75 mol per liter dari larutan dengan konsentrasi 8,61 mol per liter atau molar. Nah, di sini bisa kita lihat diketahui. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang diketahui, kita perlu mengingat bahwa dalam rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di sini M1 dia pasti lebih besar daripada M2. Kalau misalkan M1 lebih besar pada M2, maka V1 dia lebih kecil daripada V2. Jadi yang namanya juga proses pengenceran. Jadi molaritas sebelum pengenceran otomatis jauh lebih besar dibandingkan molaritas setelah pengenceran, atau artinya molaritas pertama lebih besar daripada molaritas kedua, karena molaritas ini menggambarkan kepekatan. Jadi sebelum diencerkan otomatis kondisi awal dia jauh lebih pekat. Ini diketahui. Nah, berarti yang kita cari, kita bisa menentukan mana yang jadi M1, mana yang menjadi M2. Ini 8,61 molar atau 8,61 mol per liter. M2-nya 1,75 molar atau 1,75 mol per liter. Nah, ini yang lebih
kecil. Sedangkan untuk V2 500 ml atau sama dengan 0,5 liter. Ini pasangan M2 dalam soal. Nah, dari sini berarti tanyakan bagaimana tersebut. Nah, artinya yang di sini yang ditanyakan adalah seberapa banyak air yang perlu kita tambahkan untuk mendapatkan kepekatan 1,75 molar dari 8,61 molar dan juga menghasilkan volume sebanyak 0,5 liter. Jadi di sini M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2 V1 sama dengan M2 dikali V2 dibagi M1 tahu 1,75 mol per liter dikali 0,5 liter dibagi 8,61 mol per liter. Nah, ini nanti hasilnya 0,101 liter sehingga V2 sama dengan V1 ditambah V air, yang ini pindah ruas, V2 dikurang V1 sama dengan V air atau sama dengan bisa kita balik saja, nol koma lima dikurang 0,101 liter sama dengan 0,399 liter. Berarti atau sama dengan 399 ml. Nah, jadi di sini
Tambahkan air destilasi pada larutan H2SO4 pekat. (8,61). Nah, itu untuk latihan 9. Selanjutnya latihan 10. Berapa liter hidrogen yang diukur pada tekanan suhu standar yang dibutuhkan untuk bergabung secara tepat dengan 1,5 liter nitrogen yang juga pada STP untuk membentuk amonia. Nah, di sini yang diketahui volume N2 sama dengan 1,5 liter pada keadaan STP. Yang ditanyakan volume H2 pada STP dari reaksi di atas. Nah, dari sini bisa kita lihat ini 3 volume banding 1 volume banding 2 volume. Jadi untuk volume dapat kita lihat dari angka yang ada di depan masing-masing senyawa. Nah, dari sini yang akan kita gunakan diketahui ini ditanyakan. Nah, ini yang digunakan.
Berarti di sini 3 volume H2 banding 1 volume N2, atau volume yang ditanyakan dibagi volume yang diketahui sama dengan V H2 dibagi V N2 sama dengan 3:1. Nah, ini pindah ruas. Volume H2 sama dengan 3:1 dikali volume N2. 3 dikali 1,5 liter sama dengan 4,5 liter. Nah, ini ada syaratnya, tapi syarat yang pertama, semua zat dalam fase gas, dan syarat yang kedua, berada dalam STP. Ini untuk latihan 10. Nah, di latihan 11 di sini bisa kita lihat, hitunglah volume yang diisi oleh 7,4 gram NH3 atau amonia dalam keadaan STP. Berarti diketahui massa dari NH3 sama dengan 7,4 gram. Volume dari NH3 sama dengan volume yang ditanyakan volume dalam keadaan STP. Nah, ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama, dari massa diketahui diubah menjadi mol yang diketahui diubah menjadi volume ditanyakan. Tahap 1, tahap 2. Nah, di tahap 1, jadi kita konversi dulu dari massa yang diketahui ke mol yang diketahui atau mol yang ditanyakan. Setelah itu baru dikonversi ke volume yang ditanyakan. Nah, untuk mendapatkan dalam STP, mol dari yang ditanyakan, di sini massa dari NH3 dibagi massa molar dari NH3 sama dengan 7,4 gram dibagi, nah massa molarnya 14,01 ditambah 3 dikali 1,008 gram per mol. Coret. Sama dengan 7,4 gram dibagi 17,034 gram per mol.
kisaran 0,434 mol. Nah, tahap yang kedua di cara yang pertama, kita mengkonversikan dari mol ke volume yang ditanyakan. Berarti dalam hal ini, kalau misalkan di dalam keadaan STP, khusus untuk seluruh gas yang diasumsikan sebagai gas ideal, satu mol dia akan sebanding dengan 22,41 liter. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan atau informasi bahwa volume NH3 dalam STP ini sama dengan mol dari NH3 dikali 22,41 liter per mol, atau sama dengan 0,434 mol dikali 22,41 liter per mol, atau kisaran 9,74 liter. Nah, ini cara yang pertama. Jadi kita mengkonversikan dari massa ke mol. Setelah itu dari mol kita konversikan ke volume dengan catatan kalau misalkan diasumsikan sebagai gas ideal, maka 1 mol gas tersebut dia akan sebanding dengan 22,41 liter gas tersebut. Nah, sedangkan cara yang kedua yaitu dengan menggabungkan tahapan pertama dan kedua dalam satu rumus. Yaitu volume NH3 sama dengan massa dari NH3 dikali 1 per massa molar NH3 dikali 22,41 liter per mol NH3, atau sama dengan 7,4 gram NH3 dikali 1 per 17,034 gram NH3 per mol NH3 dikali 22,41 liter per mol NH3. Coret, di sisanya tinggal kisaran 9,74 liter. Nah, itu dua cara yang bisa digunakan. Bedanya cara kedua ini penggabungan dari langkah 1 dan langkah 2 dalam cara 1. Nah, sedangkan cara yang ketiga menggunakan persamaan gas ideal. Nah, langkah yang pertama sama seperti ke-1 di cara 1. Sehingga
mol dari NH3 sama dengan 0,434 mol. Sedangkan langkah 2, P dikali volume NH3 sama dengan N atau mol dari NH3 dikali RU dikali T. Di mana dalam STP P dari sama dengan 1 atmosfer dan suhu dalam STP sama dengan 273,15 Kelvin. Berarti volume NH3 sama dengan mol dari NH3 dikali RU dikali T dibagi tekanan. Tekanan dan suhu di dalam STP itu sama dengan 0,434 mol dikali 0,0821 dikali 273,15 dibagi 1 atm. Sembilan koma 74 liter. Nah, jadi hasilnya akan mirip. Nah, selanjutnya natrium azida atau NaN3 digunakan dalam beberapa kantong udara. Efek dari tabrakan memicu pengurangan NH3 dengan reaksi NaN3 menjadi 2Na ditambah 3N2. Gas nitrogen yang dihasilkan dengan cepat menggembungkan kantong antara pengemudi dan kaca depan serta dashboard. Hitunglah volume yang dihasilkan pada 80 derajat Celcius dan 1,083 atm dengan penguraian 60 gram NaN3. Nah, kalau di latihan 11 ini dalam keadaan STP. Kalau di latihan 12 ini tidak berada dalam keadaan STP. Jadi tidak bisa menggunakan cara 1 dan 2. Latihan 12 dalam STP
cara 1 dan 2 di latihan 11 tidak bisa digunakan. Nah, sini yang diketahui T sama dengan 80 derajat Celcius. Tekanannya 1,083 dan massa NaN3 sama dengan 60 gram. Nah, untuk suhu dan juga tekanan ini berlaku senyawa yang ditanyakan volume N2. Nah, ini hanya ada dua cara, dan cara yang kedua ini berbeda dengan cara yang pertama. Cara yang kedua di latihan 12 berbeda dengan cara yang kedua di latihan 11. Ini massa diketahui dirubah menjadi mol yang diketahui diubah menjadi mol yang ditanyakan diubah menjadi volume yang ditanyakan. Berarti massa NaN3 diubah menjadi mol NaN3 diubah menjadi mol N2 diubah menjadi volume N2. Ini 1, langkah 2, langkah 3. Nah, di langkah yang pertama mol NaN3 sama dengan massa NaN3 dibagi massa molar NaN3. Ini 60 gram dibagi 65,02 gram per mol. Ini didapat dari
sehingga N atau mol dari NaN3 sama dengan 0,923. Nah, tahap yang kedua di cara yang pertama, yang ini dan juga yang 3N2, dua mol NaN3 dibandingkan dengan 3 mol N2, atau kan yang diketahui sama dengan mol dari nitrogen per mol dari NaN3 sama dengan 3 banding 2. Nah, ini pindah ruas, berarti mol dari N2 sama dengan 3/2 dikali mol dari NaN3 per 2 dikali 0,923 mol, hasilnya 1,384 mol. Nah, ini tahap yang kedua, kita mengkonversikan dari mol yang diketahui ke mol yang ditanyakan. Nah, yang terakhir di tahapan yang ketiga menggunakan persamaan gas ideal. Jadi kalau misalkan tidak dalam keadaan STP, maka kita hanya bisa menggunakan persamaan gas ideal. Volume dari N2 sama dengan mol dari N2 dikali RU dikali T. Atau volume dari N2 sama dengan mol dari N2 dikali RU dikali T dibagi P. Itu 0,384 mol dikali 0,0821 temper Kelvin dikali 80 ditambah 273 Kelvin
sama dengan ini dibagi tekanan 1,083 atmosfer sama dengan hasilnya sekitar 37,06 liter. Nah, sedangkan di cara yang kedua, jadi sekali lagi untuk cara yang pertama, di tahap yang ketiga dia hanya bisa karena tidak berada dalam keadaan STP, makanya di tahapan yang ketiga kita menggunakan persamaan gas ideal. Nah, cara yang kedua ini hanya penggabungan saja. Jadi volume yang ditanyakan sama dengan massa yang diketahui dikali 1 per massa molar yang diketahui dikali mol yang ditanyakan per mol yang diketahui dikali per P. Volume N2 sama dengan massa NaN3 dikali 1 per massa molar NaN3 dikali mol dari N2 per mol N3 dikali RUT per P sama dengan 60 gram NaN3 dikali 1 per 65,02 gram NaN3 per mol NaN3 dikali 3 mol N2 per 2 mol 3 dikali 0,0821 Nah, ini nanti hasilnya akan mirip kisaran 37,06 liter. Nah, jadi untuk latihan 11 karena dia adalah berada dalam keadaan STP, kita bisa menggunakan hubungan 1 mol sama dengan 22,41 liter.
Cuma di latihan 12 karena tidak dalam keadaan STP, kita hanya bisa menggunakan bantuan persamaan gas ideal, atau tidak bisa menggunakan hubungan 1 mol sama dengan 22,41 liter. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.